Aduh, gue nggak ngerti lagi deh. Kita membuang kesempatan emas berapa kali untuk ngambil Kapolista. Milan kepleset, kitanya kepleset. Milan kepleset, kitanya kepleset. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Video yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue, Inter. Aduh, udah lama banget gue nggak bikin video Cerewetin Inter lagi. Gue absen di pertandingan kalah lawan Sampdoria, seri lawan Roma, menang lawan Juve, Coppa Italia juga, 4 match. Ini gara-garanya gue servis ini nih, si kameranya nih, biar nggak zoom in zoom out sembarangan kayak kemarin. Aduh, bingung mau ngomong dari mana. Kalau dibahas dari pertandingan kalah lawan Sampdoria, jelas ya waktu itu teman-teman kalau masih inget, pergantian di saat kita unggul, itu Sampdoria itu kita kalah dari 3 orang yang dibuang oleh Inter, Candreva, Keita, dan si siapa, Ranieri. Yang nyebelin lagi, si Candrevanya ngegolin selebrasi, anjir banget. Si Vidal kemarin ngegolin lawan Juve aja dia nggak selebrasi, masih ada respect. Si Candreva udah berasa legend banget kali dia. Kita dari seri lawan Sampdoria, kalah lawan Sampdoria, kemudian kita seri lawan Roma. Lawan Roma tuh bangkainya adalah kita dalam kondisi tadinya tertinggal, kita mengembalikan keadaan, malah si Conte masukin Kolarov, Perisic sama Gagliardini, langsung kacau balau. Jadi memang dari hasil kalah lawan Sampdoria, seri lawan Roma, terus kita kemarin tadi malam seri lawan Udinese, emang si Conte ini kelihatan sebagai pelatih yang memang mempersiapkan pertandingan, memang mempersiapkan banget, tapi dia kayak nggak punya plan B. Memang kalau plan A-nya stuck, ya udah gitu-gitu aja terus. Lawan Sampdoria kalau dari awalnya strateginya udah kalah, dia kayak nggak bisa beradaptasi dengan kondisi di lapangan gimana. Tapi sekalinya kalau udah bagus strateginya, itu kayak waktu lawan Juve. Jadi memang Conte ini pelatih yang memang membutuhkan persiapan matang banget dan nggak bikin plan B. Waktu menang lawan Fiorentina, kita Barella komplit banget ya. Assist, dia bisa crossing kaki kanan, crossing kaki kiri, bisa tendangan jarak jauh, bagus banget membantu serangan, punya visi menyerang, punya kemampuan bertahan juga bagus. Cuma pendek aja tapi wah, gokil deh. Pemain terbaik kita sejauh ini Barella. Lukaku akhir-akhir ini mulai menurun nih. Apa karena back udah pada mulai tahu cara mainnya Lukaku, tapi udah kelihatan mulai menurun jumlah golnya. Terus waktu lawan Udinese yang paling bangke itu si Conte itu ya nggak punya plan B aja, masukin Bastoni lagi jelek, bukannya diganti pakai Kolarov. Jangan, maksudnya apa salahnya gitu ganti formasi jadi 4-4-2. Perisic juga, aduh, gue nggak ngerti lagi deh. Kita membuang kesempatan emas berapa kali untuk ngambil Kapolista. Milan kepleset, kitanya kepleset. Milan kepleset, kitanya kepleset. Kalau kayak gini ceritanya, jadi khawatir banget Milan yang juara nih. Maksudnya kalau udah ada indikasi bahwa sulit kalah, dan ketika dia kalah tim lain juga ikut kalah, itu udah tanda-tanda Scudetto banget. Tapi gue masih optimis selama Milan melaju jauh di Eropa, kita punya kesempatan Milan pincang nih. Tapi masalahnya Milan baru beli Mandzukic. Itu bukan cuman jadi penyerang yang bagus banget untuk melapis Ibrahimovic ya, tapi juga mental juara. Inter sementara sampai saat ini jangankan beli pemain, malah dikasih gosip belum bayar Hakimi, gaji masih nunggak. Tapi oke lah, Covid bisa dimaklumi di mana-mana. Apalagi Inter harus secepatnya beli pemain yang bisa merotasi Barella dan Vidal sih. Intinya nggak bisa mainin Gagliardini terus. Oke, kita nggak perlu cari pengganti Brozovic, pelapisnya Brozovic selama Eriksen nggak dijual. Tapi masalah nggak mungkin, kita nggak akan dapat duit kalau Eriksen nggak dijual. Waktu lawan Fiorentina, Eriksen dijadiin di playmaker kan, walaupun menurut gua nggak sebagus. Memang iya, dia bisa bikin 2 shot waktu lawan Fiorentina, tapi yang kita butuhin kalau di playing playmaker itu adalah pemain yang bisa bertahan kayak Brozovic kan. Dia bisa tackle, bisa intercept. Nah, itu Eriksen nggak bisa sama sekali.
Esensi waktu lawan Sampdoria dan Roma dia nggak dimainin karena hujan, kakinya takut kepletek. Tapi kemarin lawan Udinese kondisi lapangan becek dia tetap dimainin, tapi malah ya harusnya si Eriksen. Gue nggak ngerti nih, gue nggak ngerti isi kepalanya Conte apa, tapi ya udahlah ya. Nanti di midweek kita akan lawan Milan. Gue harap Inter serius, karena ini bukan cuma soal melaju ke babak berikutnya, tapi kita harus bikin mental Milan runtuh. Dia udah menelan kekalahan kemarin kan lawan Atalanta dan Juve juga. Jadi kita harus buat seakan-akan bulan Januari ini bulan mereka udah mulai mental mereka harus mulai runtuh sejak awal tahun ini. Untuk kiper waktu lawan Juve si Handanovic mainnya bagus, tapi sempet loh sekali nih kemarin lawan Udinese yang dia ngelongok dengan pose andalannya itu. Harus segera ganti musuh. Susah nih mau ngomongin pembelian pemain, karena kondisi bener-bener Inter nggak punya duit sama sekali, mau dijual kan sekian persen, karena uangnya si Zhang ini ketahan di Cina, nggak boleh keluar. Makanya dia pengen jual beberapa minoritas saham seharusnya ya, dengan ada opsi buyback, beli lagi begitu kondisi udah normal. Jadi ini bukan karena si Suningnya nggak punya uang, tapi karena uangnya ketahan di Cina aja. Jadi menurut gue mereka memang kayak ngasih sekian persen saham minoritas, tapi ntar akan dibeli kembali. Tapi masalahnya emang ada hari gini orang punya duit yang mau beli saham kecil? Gue rasa enggak. Kayak waktu Thohir juga dikit-dikit ujung-ujungnya kecaplok semua. Apalagi untuk lini tengah, Vidal udah mulai main bagus banget. Dia nyetak 1 gol lawan Fiorentina, nyetak 1 gol lagi lawan Juve. Tadi malam juga mainnya bagus. Semoga ntar lawan Milan dia nggak kelelahan ya. Gue catat nih Hakimi sama Vidal nih main terus-terusan, dia bisa capek nih. Sama Bastoni juga loh, dia tuh walaupun masih muda tapi ringkih banget. Oh iya, waktu lawan Juve gol Barella gokil banget, umpan diagonal dari Bastoni. Walaupun ada yang bilang itu agak-agak spekulasi ya, karena dia pengen ngoper ke Lukaku tapi kebablasan. Tapi ya udah, tapi gokil banget sih. Sampai di sini dulu untuk cerwetin Inter yang udah kelewatan 4 episode. Mau rutin lagi setiap 3 hari sekali, setiap habis pertandingan. Komentar teman-teman gimana? Inter nih kita tinggal berapa hari lagi nih untuk tutup tutup bulan Januari ini. Kita akan habis untuk bursa transfer. Pemain mana yang kira-kira akan merapat? Ada isu Eriksen ditukar sama Torreira-nya Arsenal, itu bagus sih. Paling nggak, karena kan kita itu nggak punya pelapisnya Brozovic sebetulnya lebih tepatnya. Karena untuk posisi Mezzala atau gelandang serang Barella, Vidal, Sensi ini masih bisa diandalkan. Tapi masalahnya De Paul, kalau mau yang De Paul bisa ngisi tempatnya Brozovic, bisa kalau mau yang bisa sekalian 2 posisi emang De Paul. Tapi masalahnya Eriksen ini nih gajinya mahal banget. Kita harus melempar ke klub lain yang mau bayar gajinya, tapi ya siapa? Misalnya kalau kita tukeran bisa tuh. Ada yang bilang tadinya Eriksen mau tukeran sama Papu Gomez, tapi Papu Gomez ujung-ujungnya ke Sevilla. Ya udah sih, gitu dulu. Teman-teman gimana nih? Masih optimis nggak Inter Scudetto? Kita beda 2 poin lawan 2 poin sama Milan. Nih gue lihat sampai saat ini, sampai video ini dibuat, Juve lagi unggul 2-0 sama Bologna kalau nggak salah ya. Beda kita masih 3-4 poin sama Roma atau Juve atau Napoli yang ada di bawah kita. Oke deh, sampai segini dulu cerewetin Inter dari gue tunggu komen dari teman-teman. Bye bye, thank you, Forza Inter.